Shalom jemaat Tuhan. Biarlah pada saat ini kita kembali datang di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita, sekali lagi Tuhan itu lebih tahu dalam keadaan kita. Tetap bersyukur, tetap percaya saat kita mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Mari kita mulai ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman-Nya akan disampaikan, menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Cuma memuji, membesarkan nama Tuhan.
kita terus tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Hanyalah Yesus yang menjadi kekasih dalam hidup kita, yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu menebus dosa-dosa kita. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan dosaku,
segala perbuatanmu, hapuskan raguku, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, sebenarnya kondisi saya sedikit suaranya ini sedikit terganggu. Ya mungkin karena faktor setiap pulang sekolah kehujanan. Tapi saya percaya, saya waktu itu dilema. Hari ini mau pelayanan, apakah saya mau tukar atau saya mau kasihkan ke orang lain. Tetapi saya percaya Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi hamba-Mu hari untuk melayani, saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk bisa memuji dan bersyukur hari ini saya boleh menang dan kami boleh melayani. Dan saya percaya saat kami mau memuji Tuhan, saat kami mau datang di hadapan Tuhan, Tuhan itu selalu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai detik ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan saya secara pribadi. Keluarga saya, keluarga besar saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan selalu mengetahui setiap pemikiran, hati kami, kerinduan kami, Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaan kita, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan tahu. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bahwasanya burung-burung di udara Tuhan selalu pelihara. Bunga bakung Tuhan hiasi. Tuhan selalu memberikan yang terbaik yang dibutuhkan bagi kita semua. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat
menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan lihat tanpa bekerja.
mau katakan dengan sungguh-sungguh. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan lebih sungguh lagi, saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang setia terhadap setiap kehidupan kami, Tuhan. Apapun kondisi keadaan yang sedang kami alami dalam hidup ini, Tuhan peduli. Tuhan tahu secara pasti dan Tuhan akan bersegera menolong setiap kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, kembali kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami umat-Mu yang boleh Tuhan menghargai waktu-waktu kehidupan yang ada. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami dengan rasa haus dan lapar, kami rindu untuk kami boleh menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Biar lewat worship at home ini Tuhan, kami semua semakin diberkati, kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, di dalam hari-hari kehidupan kami tidak akan pernah mampu dan sanggup berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan setiap hari kami mencari wajah-Mu, bersekutu dengan hadirat-Mu dan menikmati lawatan Tuhan, membuat kami semakin bergairah. Pengiringan kami kepada Tuhan semakin jelas, tujuan hidup kami semakin pasti ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang ada sore hari ini. Biarlah kami semua yang boleh mengikuti WAH ini Tuhan, diberkati Tuhan. Tidak menjadi sia-sia Tuhan waktu yang kami investasikan untuk kami boleh memuji, menyembah dan mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap kami yang mengikuti acara WAH ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun kondisi keadaan mereka, diberkati Tuhan sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, biarlah dengan pengurapan Allah, dengan pewahyuan yang daripada Tuhan sendiri Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan, untuk boleh membuat kami semua mengerti kehendak Tuhan hari-hari ini. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami, dalam kehidupan ini hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Apa kabarnya sore hari ini? Semua baik-baik dalam kendali Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kalau kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, menghargai waktu-waktu keintiman kita dengan Tuhan, maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang luar biasa itu pasti kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu semua saudara, pada saat sore hari ini saya tidak ingin menyampaikan firman Tuhan, tapi saya rindu untuk saya berbagi dan kita akan mengevaluasi setiap kehidupan kita hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya. Bapak Ibu semua saudara, saya nggak ngerti secara pasti berapa lama pengiringan Bapak Ibu semua saudara dengan Kristus. Ya. Saya ingat bahwa gereja ini dulunya gereja yang kecil, tapi dibangun di tahun 1991 dan sejak 1991 gereja yang megah ini yang ada fasilitas yang cukup luar biasa boleh berdiri. Ya, saya juga tidak mengerti juga berapa banyak jemaat yang ada di tempat ini yang sudah puluhan tahun bersama-sama dengan gereja yang ada di tempat ini. Ya, mungkin ada yang sudah 20-an tahun, 30-an tahun, bahkan mungkin 40-an tahun dan sampai hari ini tetap setia di hadapan Tuhan. Ya, atau mungkin ada yang masih baru, ya hitungannya baru 2-3 tahun atau mungkin masih bulan. Ya.
Pertanyaannya bukan lama atau tidaknya kita mengiring Tuhan, tetapi pertanyaannya apa dampak yang sudah kita berikan kepada kota di mana kita tinggal hari-hari lewat gereja di mana engkau ada di dalamnya. Bapak Ibu semua saudara, saya terlalu yakin dan percaya bahwa setiap kita dipanggil Tuhan dengan sebuah tujuan yang pasti, yang jelas, supaya hidup kita ini bermanfaat, supaya hidup kita ini boleh menjadi dampak di mana kita ditempatkan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tempatkan kita di kota kecamatan Pasirian, ya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya tujuan. Tidak secara kebetulan Anda ada di kota ini, tidak secara kebetulan Anda ada di gereja ini, tetapi saya tahu pasti bahwa Tuhan punya tujuan yang jelas. Tuhan punya tujuan yang pasti bahwa supaya setiap saudara dan saya menjadi dampak, menjadi manfaat buat kota di mana kita tinggal hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu semua saudara, ya. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini mari kita evaluasi, ya, berapa lama pengiringan kita kepada Tuhan. Selama pengiringan kita kepada Tuhan, fokus kita selama ini apa? Apa cuman untuk kepentingan kita diri sendiri, hanya untuk kepentingan masa depan kita sendiri, keluarga rumah tangga kita sendiri, ya. Tetapi pada saat malam hari ini biarlah kita mau belajar untuk kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan untuk aku supaya sungguh-sungguh berdampak buat kota di mana aku tinggal. Bapak Ibu semua saudara, mari kita akan lihat terlebih dahulu sebuah ayat yang akan kita baca mendasari sharing kita pada saat malam hari ini. Kita buka terlebih dahulu dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Injil Matius 16, 18, 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Suatu ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, dia kumpul dengan murid-muridnya dan terjadilah perbincangan tentang siapa Yesus di hadapan murid-muridnya. Dan muncullah ayat ini. Yesus berkata dengan jelas dan tegas dikatakan, dan aku, ya, berkata kepadamu, ya, kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Bapak Ibu semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan sebuah penegasan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga sudah menetapkan bahwa ada orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dipindahkan dari kematian, dari kegelapan kepada kehidupan, kepada terangnya yang ajaib. Dan orang-orang ini dikumpulkan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sebuah jemaat, sebuah gereja. Ya. Kumpulan orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan ada janji yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada jemaatnya. Yang pertama dikatakan di sana apa? Alam maut tidak akan pernah menguasainya. Sesuatu yang luar biasa, yang mungkin selama ini kita sebagai gereja Tuhan, menjadi anggota-anggota yang telah dipilih, ditetapkan Tuhan, untuk kita terhubung dan menjadi satu di dalam wadah gereja, itu kita lupa bahwa ada sebuah kuasa yang Tuhan berikan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu sebagai gereja Tuhan, alam maut tidak akan pernah menguasainya. Maksudnya apa? Bahwa kalau dikatakan di sini alam maut yang begitu mengerikan saja, itu tidak akan pernah sanggup menguasai gereja Tuhan. Ya, yang dalam hal ini adalah kita semua yang ada di dalamnya. Ya. Apalagi dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu semua saudara. Kalau mungkin selama ini seringkali kita dipusingkan, kita seringkali dibuat sibuk dengan keadaan kita masing-masing. Ya, mungkin setiap kita punya persoalan, baik itu dalam rumah tangga kita, dalam keuangan kita, dalam bisnis kita, terhadap anak-anak kita, suami istri dan sebagainya. Ya. Itu tidak akan pernah dapat membuat Anda sebetulnya mengalami sesuatu yang buruk. Sebab apa? Tuhan telah janjikan, jamin bahwa kalau kita betul-betul ngerti ya tentang posisi kita sebagai gereja Tuhan, menjadi jemaat ya yang telah diletakkan di batu karang yang teguh tadi itu, dengan jaminan bahwa alam maut sekalipun ya tidak akan pernah sanggup untuk menyentuh kita atau menguasai kehidupan kita, apalagi segala kebutuhan kita yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Bapak Ibu, biarlah apapun yang saat ini sedang membuat engkau sibuk dengan kepentingan-kepentinganmu setiap hari, kita mau belajar untuk meletakkan itu
Ya, karena apa? Karena jaminan janji Tuhan itu pasti bahwa apapun yang sedang kau alami dalam setiap kehidupanmu, sepanjang kau mengerti tentang posisi hidupmu di dalam sebuah wadah gereja Tuhan tadi, saya terlalu yakin dan percaya bahwa itu semua nantinya akan Tuhan singkirkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Sebab kita punya tujuan, Tuhan punya kehendak yang harus kita selesaikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu mementingkan soal-soal yang tadi. Hari Rabu kemarin kita sudah mendengar ya kan, feeling menyampaikan berkaitan dengan masa depan anak-anaknya. Ya, kalau kita ngerti tentang hal ini kita juga tidak perlu memusingkan Bapak Ibu. Kenapa? Sudah ada dalam jaminan Tuhan. Yang kedua dikatakan jaminan Tuhan, dikatakan di sana bahwa apa Bapak Ibu? Kunci kerajaan surga diberikan kepada jemaatnya, kepada gerejanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, berarti ada jaminan bahwa setiap orang yang masuk dalam wadah gereja adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mereka terhimpun dalam sebuah wadah gereja, itu diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Sebab apa? Kuncinya sudah diserahkan ke dalam kepada gereja Tuhan yang ada. Ya, jaminan. Ya. Tetapi kita harus mengerti juga kalau engkau sudah diberikan sebuah jaminan, jangan juga engkau macam-macam dengan hidup ini. Jangan sembrono, tetapi hiduplah lebih kudus, hiduplah lebih benar, hiduplah lebih takut akan Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh kesetiaanmu kepada Tuhan, ketaatanmu untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Kita terus harus menjaga itu supaya apa? Supaya kunci yang Tuhan sudah berikan kepada gerejanya itu betul-betul bisa terus ada di tangan kita. Ya, untuk nantinya pada waktu kita pulang kembali ke dalam kerajaan surga, kita sudah punya kuncinya untuk buka pintu gerbang utamanya. Amin. Ya, itu yang kedua jaminannya. Yang ketiga apa dikatakan? Dikatakan di sana bahwa apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ini sebuah kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada jemaatnya, bahwa kita diberikan sebuah otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Tindakan-tindakan mujizat dan keajaiban itu bisa kita lakukan. Karena firman Tuhan telah berkata, apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Yang dilepas di bumi akan terlepas di surga. Amin. Ya, selanjutnya kita akan melihat siapa sih gereja ini yang dikatakan jemaatku. Ya, dalam bahasa Yunani itu arti katanya yaitu eklesia. Tadi saya mencoba membuka-buka kamus, ya kan, apa arti kata eklesia di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Yang pertama bahwa jemaatku atau gerejaku atau eklesiaku itu yang pertama adalah dewan musyawarah yang mendampingi raja untuk menentukan nasib sebuah bangsa. Ya, ini sebuah posisi yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Saya terus terang pada waktu saya membaca ini saya secara pribadi merasa tersanjung. Siapa sih kita ini? Ya, kalau kita lihat background kita masing-masing pada waktu kita belum kenal Tuhan, yang nggak ada seorang pun dari kita ini yang memiliki sebuah kehormatan ataupun kebaikan. Ya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, seberapa jahat pun kita, seberapa bejat pun kita, tapi pada waktu kita menyerahkan hidup kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita dipanggil Tuhan, dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan kita ditempatkan dalam sebuah wadah yang namanya eklesia, jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Yang artinya apa? Bahwa engkau dan saya ditetapkan Tuhan menjadi dewan musyawarahnya Allah. Ya. Yang menentukan nasib sebuah bangsa Bapak Ibu. Semua apapun yang akan diputuskan oleh raja, dewan musyawarah tadi itu akan diajak ngomong. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau mungkin di negeri kita, di bangsa ini kita melihat ada DPR ya kan yang ada tinggal di pusat sana, itu yang seringkali juga diajak untuk membicarakan sebelum menetapkan sebuah keputusan-keputusan presiden ataupun hukum-hukum yang bakal dilakukan di bangsa ini. Ya, terlebih dahulu itu akan dimusyawarahkan di sana. Ya, ini sesuatu posisi yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ditawarin oleh seseorang untuk menjabat di DPR pusat, jangankan di DPR pusat lah, di DPR kabupaten aja kita ada sebuah kebanggaan tersendiri. Karena apa? Kita punya otoritas untuk menentukan keputusan-keputusan seorang pemimpin kota untuk sebelum dilaksanakan di kota itu. Apalagi kita di hadapan Tuhan, dikatakan bahwa engkau dan saya adalah anggota dari Dewan Musyawarah Allah yang menentukan nasib sebuah kota, sebuah bangsa. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa gereja Tuhan ya,
Eklesia yang ada di kota ini, ya, yaitu saudara dan saya, kalau kita benar-benar berfungsi dengan benar, mengerti kehendak Tuhan, seharusnya posisi kita, keadaan kita ataupun keberadaan kita itu betul-betul harusnya berdampak buat kota di mana kita tinggal. Ya, kita nanti akan belajar selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, arti eklesia yaitu raja-raja kecil yang memerintah dan memberkati kotanya. Jadi Bapak Ibu dan saya itu adalah raja-raja kecil yang dipilih oleh Tuhan, yang diberikan otoritas dan kuasa oleh Tuhan untuk membantu, mengatur ya supaya kota di mana eklesia itu ada betul-betul mengalami sebuah perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Ya, jadi tidak main-main Bapak Ibu, ya tidak main-main. Gereja Tuhan ini bukan sebuah lembaga dunia, bukan sebuah lembaga yang didirikan oleh manusia, tapi gereja ini adalah lembaga yang betul-betul didirikan oleh Allah sendiri, oleh Yesus Tuhan sendiri, dengan jaminan-jaminan yang begitu luar biasa. Dan tujuannya jelas Bapak Ibu, supaya setiap gereja Tuhan yang ada itu berdampak buat kota di mana gereja itu ada. Amin. Yang ketiga, bahwa dikatakan bahwa eklesia ini artinya bahwa orang-orang yang mempunyai berbagai keahlian, yang dipilih, dipanggil dan diberi otoritas untuk menentukan nasib kota. Jadi sekali lagi bahwa orang-orang yang masuk dalam sebuah gereja, eklesia atau jemaat itu adalah orang-orang pilihan yang Tuhan perlengkapi ya dengan keahlian-keahlian untuk saling menopang satu dengan yang lain untuk membangun kotanya di mana gereja itu ada atau eklesia itu pun ada. Bapak Ibu sekali lagi saya mau katakan seringkali ada banyak di antara kita yang berkata demikian, Pak saya ini orang yang sederhana, sekolah saya pun Pak tidak selesai sampai SD, apa mungkin Tuhan mau pakai saya? Ya, saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kalau engkau hari ini ya dibawa Tuhan masuk ke sebuah gereja menjadi jemaat, ya, menjadi eklesia, berarti engkau telah dipandang oleh Tuhan, engkau diperlengkapi oleh Tuhan dengan keahlian-keahlian, dengan otoritas-otoritas untuk engkau melakukan, terlibat untuk melakukan perkara-perkara besar buat kota di mana gereja itu ada. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, seringkali kita berpikir gini, Pak, nasib kota ini kan bukan di gereja, nasib kota ini kan seharusnya ya di pemimpin pemerintahan, betul Bapak Ibu, tetapi sekali lagi di dalam alam roh, kalau kita betul-betul mengerti tentang posisi kita, ya seringkali ada banyak orang berkata bahwa apa yang terjadi di dalam alam roh itu akan terjadi di dalam alam nyata. Kalau kita sebagai gereja Tuhan mengerti tentang hal ini, ya kalau kita mengerti bahwa posisi kita sebagai gereja Tuhan berikan otoritas, maka yang kita perangi itu bukan manusianya, tapi yang kita perang itu roh-roh jahat yang menguasai kota itu. Dan pada waktu kita berdiri sebagai gereja yang benar di hadapan Tuhan dengan segala otoritas dan kuasanya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa apa yang kita kalahkan dalam alam roh itu akan terjadi secara nyata di dalam alam nyata. Amin. Sekali lagi bahwa tidak ada di antara kita yang berkata bahwa Pak saya bukan bagian dari gereja, Pak saya bukan bagian dari pergerakan kota ini, Pak saya bukan bagian dari apa yang Bapak sampaikan untuk saya bisa terlibat di dalam pergerakan untuk berdampak buat kota ini. Enggak Bapak Ibu, semua saudara. Ya. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang berkata, Pak usia saya sudah lanjut Pak. Apa saya masih bisa terlibat di dalamnya? Ya. Nanti saya akan sampaikan di selanjutnya bahwa siapapun Anda. Atau mungkin Bapak Ibu berkata demikian, Pak saya masih sangat muda, belum punya pengalaman. Ya. Saya masih muda Pak, belum mengerti. Ya. Tetapi saya mau katakan sepanjang Anda masuk di dalam sebuah gereja atau eklesia, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak bagi setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan gini, ya apa sih yang harus kita lakukan, implementasinya dalam hidup ini apa sih? Kita sebagai gereja supaya kita betul-betul berdampak buat kota di mana kita tinggal. Seharusnya Bapak Ibu semua saudara pada saat sore hari ini bangga. Kalau Bapak Ibu ditempatkan Tuhan di kota ini dan Bapak Ibu ditempatkan Tuhan di gereja yang sudah mengerti, menangkap ya, kerinduan hati Tuhan, tujuan Tuhan untuk mendirikan sebuah gereja, sebuah jemaat atau eklesia. Ya, karena apa? Saya melihat bahwa gereja lokal yang ada di tempat ini adalah gereja yang betul-betul mengerti apa yang harus dilakukan supaya gereja ini berdampak. Kalau Anda dan saya ya, di tempat ini sudah terhisap di gereja ini, maka kita semua harus bersyukur. Tetapi kita mau mengevaluasi kehidupan kita supaya kita betul-betul mau terlibat secara langsung dengan kehidupan ini.
Bukan berarti seperti ini Bapak Ibu, oh Pak saya enggak bisa menyanyi Pak, saya kalau nyanyi fales. Ya, bukan cuman sekedar melayani sebagai seorang song leader atau worship leader ataupun singer, pemain tamburin, pemain musik, pengkhotbah dan sebagainya. Enggak, tapi kita akan semuanya akan bergandengan tangan untuk kita akan bersama-sama mewujudkan rencana besar Tuhan supaya gereja di mana gereja itu ada betul-betul mengubah sebuah kota. Ya. Bapak Ibu semua saudara, seringkali hari-hari ini kalau saya sedang berdoa, ya, kalau saya sedang berdoa mau mendoakan keluarga dan sebagainya, itu apa saya doakan itu tidak bisa lama. Ya, tetapi seringkali pada waktu saya berdoa, seringkali yang muncul itu seperti yang saya bagikan pada saat sore hari ini. Ada sebuah kerinduan yang dalam, Tuhan jangan sampai hidupku tidak bermanfaat buat kota di mana aku tinggal hari ini. Ya. Kalau saya melihat dari hari ke hari berjalannya waktu itu begitu cepat. Setiap kali malam sebelum saya berangkat tidur, Bapak Ibu saya berdoa, saya ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan sudahkah hidupku bermanfaat buat banyak orang hari ini. Minimal Tuhan aku bisa mendoakan orang, menguatkan, meneguhkan, memperhatikan orang lain. Kalau saya tidak melakukan itu saya merasa bersalah, ada sebuah tusukan yang membuat saya merasa wah hidupku hari ini kurang bermanfaat gitu ya. Seringkali saya berpikir Tuhan saya enggak mau sampai sisa hidup saya ini menjadi orang yang pengangguran di kerajaan Tuhan. Ya. Tetapi saya rindu menjadi orang yang aktif, menjadi orang ikut terlibat di dalam sebuah pergerakan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan atas kota ini begitu besar. Sehingga gereja ini ada di tengah-tengah kota ini dan saya terlalu yakin dan percaya kalau gereja ini mengerti. Gereja ini tahu secara pasti tujuan Tuhan menempatkan gereja ini di kota ini. Supaya kota ini dimenangkan, dibawa datang kepada Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa masih ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan saya katakan Tuhan saya rindu bahwa hidupku, kalau Tuhan bawa aku kembali pulang ke kota kelahiranku, ya, pasti Tuhan punya tujuan yang jelas dan pasti. Ya. Saya rindu Tuhan lewat hidupku ada sejarah yang mencatat supaya anak keturunanku nantinya akan melihat, ya, mereka akan mengenang. Ya, ada seseorang yang pernah ada hidup di kota ini yang telah melakukan perkara-perkara besar buat Tuhan dan kerajaannya. Amin. Ya. Bapak Ibu semua saudara, saya terlalu yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kota ini. Dia cinta jiwa-jiwa yang di kota ini. Itu tugas kita gereja Tuhan untuk kita berdampak buat mereka. Ya, supaya kita boleh menyatakan kasih kita kepada mereka. Ya. Implementasi yang pertama yaitu apa? Lewat doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita mau dipusingkan dengan perkara-perkara yang fokusnya itu hanya untuk diri sendiri. Ya. Seringkali waktu-waktu kita untuk kita berdoa itu dipakai hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Ya, yang berdoa untuk masa depan lah, berdoa buat istri, suami, anak-anak dan sebagainya. Itu enggak apa-apa sih, tapi jangan itu menjadi fokus utama yang menghabiskan jam-jam doamu di hadapan Tuhan. Tetapi lebih fokuskan kepada engkau berdoa kepada Tuhan, membawa kota ini, membawa seluruh penduduk kota ini kepada Tuhan. Mulai kau doakan, mulai kau serahkan kepada Tuhan, bersyafaat di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya penduduk kota ini semuanya boleh mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Saya rindu betul Bapak Ibu, kalau saya ngomong seperti ini saya rindu. Ya, bahwa saya dulu seringkali mendengar pada waktu saya masih remaja itu ada sebuah kejadian yang luar biasa, yaitu adalah yang namanya transformasi kota. Ya, di mana sebuah kota dilawat Tuhan. Karena ada gereja Tuhan yang betul-betul mau mati di hadapan Tuhan. Sehingga lewat gereja lokal yang ada di sana, kota itu dilawat Tuhan. Saya rindu juga di Paciran ini boleh mengalami hal seperti itu. Ya. Saya tadi mengevaluasi Bapak Ibu ya, sudah kurang lebih 31 tahun gereja yang megah, yang besar ini, yang penuh dengan segala fasilitas yang ada. Kursi yang nyaman, tempat duduk yang empuk, ada AC dan sebagainya, semua komplit. Ya. Tetapi saya rindu juga bahwa gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya rindu betul bahwa kota ini boleh mengalami sebuah transformasi, di mana seluruh penduduk kota ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Mari mulai hari ini kita mau berdoa. Saya tidak mengerti caranya bagaimana, tetapi kalau kita mulai memiliki sebuah kerinduan untuk berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, waktu-waktu kita, jam-jam doa kita ditambahin untuk kita betul-betul bersyafaat buat kota ini. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa lawatan Tuhan itu pasti terjadi buat kota ini. Gereja Tuhan itu akan dipakai menjadi alat yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang kedua,
Biarlah kita mulai belajar hari-hari ini untuk kita mulai peduli dengan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Ya. Kita mulai melihat kita akan menjadi orang yang respect dengan situasi kondisi keadaan yang ada. Kita mulai menjadi peka dengan setiap kondisi yang ada. Kita mulai cari tahu kira-kira apa yang saat ini yang sedang terjadi di kota kita. Ya. Mungkin lebih fokusnya itu mencari tahu, ada yang bisa mencari data-data tentang apa yang sedang terjadi di kota ini. Kita mulai peduli supaya kita boleh menjadi jawaban atas kebutuhan yang ada di kota ini. Ya. Kalau saya melihat Bapak Ibu, ya proyek demi proyek yang Tuhan izinkan berdiri di kota ini, ada sekolah dari playgroup, TK, SD, SMP, ya, dan sekolah berkebutuhan khusus. Juga ada proyek Pondok Waras yang ada. Kemarin saya mampir ke sana, ada orang-orang baru yang dikirim ya dari luar pulau, bahkan itu ada 5-6 orang datang. Saya melihat bahwa ini adalah perbuatan tangan Tuhan. Ya. Bahwa betul-betul Tuhan rindu bahwa gereja Tuhan menjadi gereja yang berdampak. Sekali lagi saya mengingatkan kepada semua Bapak Ibu yang mengikuti acara WAH malam hari ini. Ya, harusnya engkau peduli ya, dengan pergerakan Tuhan yang Tuhan sedang izinkan terjadi lewat gerejanya yang adalah Anda dan saya. Ya. Biar kita mau sungguh-sungguh terlibat di dalam pergerakan ini. Kita mau memikirkan, kita mau sungguh-sungguh ikut peduli apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita sumbangkan untuk pergerakan-pergerakan yang ada, proyek-proyek Tuhan yang ada. Bapak Ibu semua saudara, beberapa waktu yang lalu ada sepasang suami istri yang main ke rumah, jemaat Tuhan ini. Jemaat Tuhan main ke rumah karena dia itu menyayangi saya, dia habis panen mangga gitu berbagi ke rumah. Ngobrol lah kita, ya kan? Ngobrol-ngobrol, akhirnya kita masuk kepada pembicaraan di mana pada waktu itu Feeling menyampaikan informasi berkaitan dengan keuangan sekolah dan Pondok Waras. Setiap bulan yang harus dikeluarkan itu berapa puluh juta. Ya, sehingga kita ini operasionalnya itu minus setiap bulannya. Si jemaat ini baru pertama kali mendengar tentang hal itu. Sehingga dia cerita ke saya, wah saya enggak tahu, baru tahu kalau gereja yang ada ini menopang untuk pelayanan-pelayanan yang tadi sekolahan dan Pondok Waras itu setiap bulannya sekian puluh juta. Ya. Terus setelah dia pulang, dibuatlah suami istri tidak bisa tenang. Sehingga ada sebuah keputusan yang mereka ambil, akhirnya mereka buat sebuah celengan ya kan, dari bekas barang bekas itu semacam kayak dari besi gitu, dilobangi. Dan mereka berkomitmen bahwa setiap hari mereka itu masukkan uang 3.000. Anggap aja uang parkir katanya. Tak anggap uang parkir, tak masukkan setiap hari komitmen 3.000, dikalikan 30 hari berarti kurang lebih 100.000. Tuh dia ngomong seperti ini, kalau misalnya pergerakan ini dilakukan oleh seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, ya, 1 bulan sudah kurang lebih menyumbang angka 10-20 juta. Yang saya tangkap pada waktu itu gini, ya, saya tidak menangkap angkanya, saya tidak menangkap tentang 3.000-nya, tapi yang saya tangkap kerinduan hatinya, kepeduliannya terhadap pergerakan yang Tuhan sedang kerjakan di kota kita, di gereja kita. Mari Bapak Ibu semua saudara, ya, kepedulian ini tidak hanya sekedar melulu berkaitan dengan keuangan, tetapi waktu. Bisa semua saudara mungkin menginvestasikan waktu, nyoba nyambangi sekolahan, apa kira-kira yang bisa dibuat dan lakukan, nyambangi Pondok Waras, kira-kira apa yang bisa dilakukan dan dikerjakan. Ya, itu peduli yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga akan melakukan tindakan kasih. Ya. Setelah yang pertama kita berdoa, bersyafaat, membawa kota ini kepada Tuhan. Yang kedua kita mulai peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga itu kita akan melakukan tindakan kasih. Kita mulai belajar untuk kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Minimal Bapak Ibu, anggota keluarga terlebih dahulu. Ya. Yerusalem terlebih dahulu, anggota keluarga. Ya. Setelah itu ke Yudea. Orang-orang yang ada di lingkungan kita, ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, saya yakin dan percaya bahwa ini waktunya Bapak Ibu. Kalau kita melihat situasi kondisi keadaan hari ini, ada banyak orang-orang yang hari-hari ini sebetulnya membutuhkan sebuah perhatian. Perhatian tidak melulu berkaitan dengan soal keuangan, tapi perhatian itu bisa jadi cuman tepukan di bahu, pelukan, ya, dukungan dalam doa. Ya. Itu yang mereka butuhkan hari-hari ini. Oleh sebab itu kalau kita
bisa mempraktekkan kasih ini dengan sungguh-sungguh, saya terlalu yakin dan percaya ada banyak orang-orang di luar sana yang mereka akan disentuh dengan kasih Tuhan. Mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Amin Bapak Ibu semua saudara. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini mari Bapak Ibu, saya ingin menyadarkan setiap kita. Sekali lagi saya ingin menyadarkan setiap kita, bukan mengenai masalah berapa lamanya kita iring Tuhan. Tetapi yang lebih utama dari semua itu respon kita. Ya, atas panggilan Tuhan sebagai gereja Tuhan yang ada, sebagai eklesia, untuk supaya gereja ini, saudara dan saya berdampak sungguh-sungguh buat kota di mana engkau tinggal hari-hari ini. Jangan sampai suatu ketika nantinya pada waktu kita dipanggil Tuhan pulang, ya, akhirnya tanah laporan kepada Tuhan, itu jadi beban toh, ya kan? Tapi biarlah tanah akan melaporkan, justru dengan adanya orang itu di kota Pasirian, maka berkat Tuhan dilimpahkan, damai sukacita Allah dilimpahkan buat kota ini, amin. Itu tujuan Tuhan membawa Bapak Ibu semua saudara ada di gereja lokal yang ada. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini, mari Bapak Ibu, mulai dari ini, belum terlambat. Mulai setiap kita mau sungguh-sungguh ambil kesempatan ini, mumpung Tuhan kasih kita hidup. Ya, kita nggak ngerti sampai berapa lama kita hidup di bumi. Sepanjang Tuhan izinkan kita menikmati kehidupan ini, mari kita mau sungguh-sungguh memberikan panggilan, respon yang benar, panggilan Tuhan atas gerejanya, untuk kita berdampak buat kota di mana kita tinggal. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya mengundang tim musik dan pemuji untuk menaikkan sebuah pujian. Haleluya. Mari setiap kita yang mendengar, yang mengikuti streaming ini, ambil waktu. Jangan langsung jauh atau melakukan aktivitas pekerjaan yang lain. Ambil waktu dulu. Barang 5 menit, 10 menit secara pribadi dengan Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau hidupku sungguh-sungguh bermanfaat. Hidupku berdampak buat kota di mana aku tinggal. Supaya lewat hidupku kota ini dimenangkan bagi Tuhan. Transformasi boleh terjadi, kebangunan rohani boleh terjadi. Biar setiap kita mau jadi orang-orang yang terlibat di dalam pergerakan memenangkan kota bagi Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu. Haleluya. Dan rancanganmu yang mulia. Haleluya. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Pasirian. Amin. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh Jesus glory. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Ya Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Ini kerinduan kami gerejamu Tuhan. Negeri kami. Oh Jesus glory. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari naikkan pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh hati. Bangsa Haleluya. ini kami berdiri Taruhlah kerinduan hatimu Tuhan di dalam hati jemaatmu, gerejamu, eklesiamu Tuhan. Supaya mulai malam hari ini kami mengerti keberadaan kami. Kami mengetahui Tuhan bahwa kami punya tugas sebagai gereja Tuhan. Supaya lewat hidup kami berdampak buat kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Biarlah pujian ini akan menjadi doa kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Biar mulai malam hari ini Tuhan, setiap kami dari anggota Dewan Musyawarah Tuhan yang sudah terhisap di gereja lokal GBI Mamat Rajani ini, kami semua Tuhan tanpa terkecuali, pribadi lepas pribadi, mau ambil peduli, mengerti tujuan Tuhan untuk kami masuk dalam gereja lokal yang ada. Supaya mulai malam hari ini Tuhan, kami mau memikirkan, kami mau berdoa, bersyafaat buat kota ini dan peduli buat kota ini. Mulai menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami ingin Tuhan memproklamirkan siapa Yesus Allah yang kami sembah. Tuhan yang telah mati dan bangkit Tuhan. Yang telah menyediakan kehidupan yang kekal lewat namanya. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini Bapak, pakailah gerejamu. Pakailah setiap kami Tuhan. Minimal Tuhan lewat setiap proyek-proyek yang sudah berjalan Tuhan. Baik sekolahan, pelangi kasih maupun pondok waras yang ada. Kami mau ambil waktu untuk peduli, untuk memikirkan, mendoakan, untuk menyatakan kasih kami Tuhan. Supaya lewat proyek-proyek ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami yakin dan percaya. Sedang menunggu mega proyek kerajaan Tuhan. Yang memfasilitasi Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang ada. Oleh sebab itu biarlah gereja Tuhan yang ada hari-hari ini boleh lulus Tuhan dari proyek-proyek yang sudah berjalan, supaya Tuhan tambahkan proyek-proyek lain, sehingga itu betul-betul menjadi sebuah jawaban buat kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan Tuhan WAH sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga keluarga mereka, dan mereka diberkati kerohanian mereka lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus atas kehidupanmu. Bahwa keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau diberkati oleh Tuhan. Sawah ladangmu diberkati oleh Tuhan. Tempat adonanmu diberkati oleh Tuhan. Bakul-bakulmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau akan tetap naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.